hari ini kita mau bahas pertanyaan yang banyak orang tidak ketahui atau kepikiran. Kalau misalnya ada kesalahan sedikit dalam waktu 2 detik, pasiennya akan berhenti jantung. Bahaya. Biasanya pada perempuan itu suka pakai kutek tapi yang low grade punya ya. Waduh. Selamat datang di Ngobrol bareng Dokter Cantengan episode ketiga. Nah, karena 2 episode kemarin kita udah bahas hal-hal yang basic banget, yang sering banget ditanyain di medsos kita. Hari ini kita mau bahas pertanyaan yang banyak orang tidak ketahui atau kepikiran. Nah, biar nggak penasaran lagi, silakan sutradara. Pertanyaan pertama dari akun Angga Razer X. Dokter, kalau kuku jempol kaki sampai jadi kecil dan kuku tumbuh selalu nembus daging, itu cacat atau cantengan? Oh, ini pertanyaannya agak sarkas dikit ya, agak dark dikit ya. Kita mungkin mulai dari penyebabnya dulu ya. Penyebab kukunya itu makin kecil biasanya bisa karena digunting-gunting sendiri sampai dalam jangka waktu panjang, ataupun pasca tindakan cabut kuku atau operasi pada bagian kuku. Hal ini penyebabnya kira-kira kayak kemarin. Jadi kalau kuku ada di belakang daging, dagingnya akan naik. Nah, akhirnya kuku itu semakin terbenam ke dalam daging sehingga dari luar itu kelihatannya makin kecil. Nah, pertanyaannya apakah ini cacat atau cantengan? Kalau dibilang cacat itu sebenarnya enggak ya. Karena kalau misalnya cacat itu nggak bisa disembuhin lagi. Sedangkan kondisi ini sebenarnya masih bisa disembuhkan. Hanya saja harus operasi. Nah, sedangkan kalau cantengan apa bukan, jawabannya pasti cantengan. Karena cantengan artinya adalah peradangan di sekitar kuku, di mana penyebabnya itu bisa ada 3 yang paling sering. Nomor 1 bisa kuku itu lecetin daging, atau 2 itu kuku menusuk ke dagingnya, atau yang ketiga kuku merobek dagingnya. Jadi ya mungkin ini lebih masuk ke cantengan ya. Kalau cacat nggak sampai cacat. Nah, lalu pertanyaannya pasti gimana cara penanganannya? Nah, penanganan ini agak susah ya. Kita ada beberapa case pasien dengan kondisi kuku itu terbenam sampai menjadi kecil. Nah, pas itu kita karena nggak ada banyak pilihan, nah itu kita pemantauan. Jadi biar kukunya itu balik ke posisi semula itu hampir kalau nggak salah 5 apa 6 bulan kayak gitu. Jadi susah banget beresinnya. Nah, kalau di luar negeri cara paling gampang itu adalah operasi dengan teknik bisa Van den Bosch, modified Van den Bosch, ataupun teknik namanya Bose. Atau selanjutnya bisa juga teknik yang namanya Winogard. Nah, tekniknya kayak gimana? Nah, kalau dijelasin panjang ya teman-teman. Mungkin bisa tanya dokter bedah umum terdekat di rumah sakit. Harusnya sejawat dari dokter bedah umum menguasai teknik tersebut. Kalau di klinik nggak bisa dilakukan karena perdarahannya cukup masif ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari akun Bang Tona Naga. Mau tanya dok, semalam saya ke klinik lalu disuntik di jempol jari kaki saya. Suntik pertama di jari terlalu sakit. Ada gak selain disuntik cara biusnya? Sebenarnya untuk menangani cantengan ya, ada beberapa opsi pilihan. Kalau misalnya dokter cantengan kayak yang kemarin kita udah jelasin, pastinya nggak usah pakai suntik-suntik, nggak usah pakai bius. Nah, kalau misalnya operasinya itu dengan teknik yang konvensional, maka ada 4 pilihan teknik operasi. Ada 2 teknik bius lokal. Biasanya bikin pasien paling kesakitan itu adalah teknik intraoseal namanya. Intra artinya dalam, oseal artinya tulang. Jadi dokternya suntik ke dalam tulang. Nah, biasa suntiknya di sini samping, terus di atas 1. Nah, ya itu memang sakit banget sih ya. Sebenarnya pasien nggak pingsan aja itu termasuk pasiennya tuh cukup hebat kayak gitu. Nah, pertanyaannya kenapa tekniknya sakit tapi kok hampir semua dokter melakukan teknik tersebut? Nah, jawabannya karena secara resiko teknik tersebut termasuk teknik yang paling aman, tapi ya paling sakit juga. Nah, ada teknik bius lokal kedua namanya digital nerve block. Jadi 2 kali suntik pakai jarum dokter gigi yang kecil, 1 di sini, 1 di sini. Nah,
beres deh. Teknik digital nerve block ini bagusnya apa? Setelah biusnya bekerja, kita bisa pastikan 100% pasien nggak bakal kesakitan selama tindakan. Bahkan kalau misalnya kondisi pasiennya bagus, biusnya itu kadang bisa tahan sampai 10 jam. Akan tetapi teknik tersebut, nggak semua dokter berkesempatan untuk mempelajari teknik tersebut. Satu, tekniknya cukup sulit. Dua, resikonya juga agak tinggi kalau misalnya tidak terlatih dengan baik ya, atau kurang banyak pengalamannya, karena kita akan suntik pas di samping pembuluh darah dan juga saraf. Jadi kalau misalnya ada kesalahan sedikit dalam waktu 2 detik, pasiennya akan berhenti jantung. Bahaya. Nah, teknik yang ketiga itu biasanya bisa kayak operasi sesar. Jadi suntiknya itu di pinggang, di belakang, bius tengah badan. Atau yang keempat pastinya itu bius total ya. Tapi tergantung masing-masing pasien sih. Rasanya kalau misalnya bius tengah atau bius total agak terlalu berlebihan sih buat operasi cantengan ya. Tapi beberapa case misalnya pasien benar-benar takut sama jarum suntik atau gimana, nah itu bisa jadi salah satu opsi atau jalan keluar. Pertanyaan ketiga dari akun Abib28. Dok, kok bekasan cabut kuku? Malah pas nunggu nggak bisa dipotong ya kukunya, jadi kayak keras gitu. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Nah, jadi ada kondisi masalah pada kuku yang biasanya kita sebut dengan cedera kuku. Cedera kuku gejalanya apa? Biasanya ada perubahan pada bentuk kuku. Bisa kukunya menebal, numpuk-numpuk, mencong kiri, mencong kanan. Ada juga kondisi yang berat, yaitu kukunya malah gumpal di bagian belakang. Nah, cedera kuku sendiri itu penyebabnya bisa banyak hal. Kemarin kayak kita udah bahas ya yang cedera kuku. Jadi cedera kuku itu bisa juga karena keinjek, karena sepatu kekecilan. Biasanya pada perempuan itu suka pakai kutek tapi yang low grade punya ya. Jadi kimianya tuh lebih keras sehingga kukunya mengalami cedera kimia. Nah, sayangnya pada tindakan cabut kuku itu efek sampingnya adalah menyebabkan cedera kuku. Jadi cabut kuku sendiri akan dibaca oleh otak bahwa ada trauma pada kuku kita, sehingga bahasa awamnya tuh otak akan perintahin kuku itu tumbuh lebih tebal sehingga dapat mencegah trauma-trauma yang nantinya akan terjadi lagi. Nah, maka dari itu kukunya kalau habis cabut kuku biasanya memang resiko jadi lebih tebal, lebih kuning, terus warnanya juga lebih gelap kayak gitu. Tapi ya itu rata-rata merusak estetika aja sih. Kita juga pernah ada pengalaman itu pasien yang pernah cabut kuku 3 kali. Ya nanti kita ceritain lah ya di podcast yang backingannya gede lah ya. Sekarang kalau kita ceritain nanti dianggap menghina sejawat dan lain sebagainya. Mohon maaf. Kita cancel ceritanya. Oke, next. Oke, pertanyaan selanjutnya dari akun Fiona Seza. Dok, cantengan kenapa bisa picu kontraksi dini pada ibu hamil? Nah, ini juga hal yang sangat penting ya. Dan kebetulan tadi pagi baru seminar dari beberapa penelitian. Jadi nomor 1, ibu hamil memiliki resiko cantengan yang jauh lebih tinggi daripada orang yang tidak hamil. Bahkan dari penelitian tersebut, ibu hamil memiliki resiko untuk cantengan 9 kali lipat daripada wanita yang tidak hamil. Itu harus hati-hati banget. Kenapa? Karena saat hamil itu ada hormon estrogen, progesteron, dan lain sebagainya. Nah, hormon-hormon tersebut akan merubah pola pertumbuhan kuku. Biasanya kuku jadi tumbuhnya lebih cepat, kuku juga jadi lebih lunak. Makanya banyak ibu hamil tuh kadang pas kehamilan itu kukunya suka patah. Atau kukunya itu ada garis-garis warna putih dan lain sebagainya. Itu harus sangat hati-hati karena semua itu beresiko menyebabkan yang namanya cantengan. Kenapa cantengan pada ibu hamil itu sangat penting untuk diperhatikan? Karena tanda utama dari cantengan itu adalah adanya peradangan. Nah, peradangan itu sendiri dipicu oleh munculnya zat yang namanya prostaglandin di dalam darah kita. Nah, prostaglandin ini akan memicu munculnya hormon yang namanya oksitosin. Oksitosin ini adalah hormon yang muncul saat seorang ibu akan melahirkan. Jadi, kalau misalnya ada cantengan, pada titik akhirnya akan keluar yang namanya oksitosin sehingga terjadi kontraksi dini. Tanda-tanda awal biasanya perut lebih sering kenceng-kenceng. Yang kedua, itu belum waktunya lahiran, tapi tiba-tiba ASI-nya itu keluar lebih banyak. Nah, teman-teman nggak usah khawatir karena cukup normal di bulan ke-8-an itu ASI-nya bocor dikit-dikit. Tapi untuk case
yang ada resiko kontraksi dini biasanya itu bisa sampai pakaian dalam ibunya tuh sampai basah ya. Jadi kalau misalnya ada gejala-gejala yang aneh atau tidak biasanya yang dirasakan, segera hubungi dokter kandungan yang menangani teman-teman ya. Pertanyaan terakhir dari akun Nur Ali. Pernah gak dapat pasien yang teriak? Oke, jadi mungkin kita harus tarik ke belakang dikit ya untuk menjawabnya ya. Jadi setiap teknik medis itu ada yang namanya indikasi, ada yang namanya kontraindikasi. Nah, indikasi itu adalah kondisi di mana teknik tersebut dapat dilakukan pada kondisi tertentu. Kontraindikasi tentunya tidak dapat dilakukan. Nah, kontraindikasi untuk teknik potong samping yang ada di dokter jantungan itu adalah untuk pasien yang oversensitif. Maka dari itu, kalau memang pasiennya oversensitif, seperti pasien yang usianya itu di bawah 12 tahun, biasanya masih takutan, belum diapa-apainin udah teriak, ataupun pasien dewasa yang sama ya, belum diapa-apainin udah teriak. Bahkan dulu ada pasien belum diapa-apainin nangis lagi, pada cowok. Jadi untuk kondisi-kondisi tersebut sebenarnya adalah kontraindikasi untuk teknik potong samping. Ya, tapi kabar baiknya karena di dokter jantungan yang tangani memang dokter ya, jadi kita biasanya kalau pasien itu memang oversensitif, kita akan tawarkan opsi untuk suntik bius lokal. Tentunya kita pakai teknik yang kedua ya, yang tadi kita jelasin, digital nerve block. Jadi jaulnya kecil, suntiknya juga nggak terlalu berasa. Habis itu selama tindakan pasien nggak bakal ngerasain apa-apa. Tapi ya jarang banget sih ada pasien yang sampai oversensitif. Mungkin ada beberapa yang trauma dari riwayat cabut kuku sebelumnya ya. Kalau yang sampai benar-benar kita suntik selama 6 tahun terakhir ini kayaknya nggak sampai 7 orang deh. Ya, jadi yang di konten-konten dokter jantungan, nah itu semuanya nggak bius ya. Yang bius pastinya kita nggak masukin konten karena nanti kena blok. Nah itu dia tadi jawaban dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk di minggu ini. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa langsung komen di TikTok, di IG maupun di YouTube Dokter Jantungan. See you guys.